Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tareh Ramadhani, NIM 18106113338 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan atau menganalisis penyelesaian konflik Papua dalam perspektif hukum humaniter. Persoalan hukum. Pendahuluan. Indonesia percaya bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia. Akan tetapi, Belanda pada saat itu telah menemukan potensi sumber daya alam yang besar. Namun, Belanda tidak akan melepaskan Papua Barat ke Indonesia dengan begitu saja. Yang pada saat itu, Presiden RI Soekarno tidak tinggal diam. Presiden segera meluncurkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Pemerintah Indonesia juga mencapai kesepakatan militer dengan Uni Soviet. Pada akhirnya, Belanda menyepakati Perjanjian New York, dan melalui perjanjian ini disepakati diadakannya penentuan pendapat rakyat atau peperah oleh rakyat Papua Barat yang berlangsung pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 1969 dan hasil diterima oleh Majelis Umum PBB. Majelis melalui resolusi nomor 2504 dalam kurung 26 pada tanggal 19 November 1969. Tidak dilibatkannya rakyat Papua Barat dalam perjanjian New York, kondisi penduduk yang terbelakang, infrastruktur yang minim, dan tidak diimbangi dengan pembangunan yang merata di tengah melimpahnya sumber daya alam membuat kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini memunculkan kelompok perlawanan dan menciptakan gerakan yang disebut Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang memiliki visi untuk mendirikan negara Papua Barat yang terpisah dari Republik Indonesia. Menimbang bahwa konflik bersenjata diatur oleh hukum humaniter internasional, di mana tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar korban dari penderitaan yang tidak semestinya pada saat terjadinya konflik bersenjata. Sehingga hukum humaniter internasional merupakan mekanisme perlindungan yang efektif individu pada saat konflik bersenjata yang masih sangat diperlukan karena pada kenyataannya larangan berperang tidak dapat mencegah negara yang berperang. Dari persoalan tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana pertimbangan hukum pelaksanaan kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM, dan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan hukum humaniter internasional. 1. Pertimbangan hukum pelaksanaan kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM. Fungsi dan peran TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Setelah memasuki masa reformasi pada tahun 1998, negara menyadari bahwa TNI sebagai fungsi pertahanan negara dan polisi sebagai pengemban tugas keamanan dalam negeri harus dipisahkan untuk mewujudkan tujuan negara dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan bahwa peran TNI adalah sebagai alat pertahanan yang dilaksanakan atas dasar kebijakan dan keputusan politik. Fungsi TNI menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah sebagai pencegah segala bentuk ancaman militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap keselamatan dan keamanan dan tindak terhadap ancaman tersebut dan memulihkan kondisi keamanan negara yang diakibatkan kerusuhan keamanan. 2. Kebijakan operasi militer TNI. Pada pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMPS. Pengarahan dan penggunaan kekuatan TNI erat kaitannya dengan keadaan sesuatu negara. Ada kalanya suatu negara hidup dengan keadaan tertib, namun ada juga negara yang tidak dalam keadaan tertib dan atau dalam keadaan berbahaya. Dasar hukum keadaan darurat atau bahaya di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 PRP Tahun 1959 tentang pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan penetapan keadaan bahaya yang diundangkan pada tanggal 16 Desember 1959. Kedua, kebijakan operasi militer terhadap OPM dalam hukum humaniter internasional.
ketentuan hukum militer internasional yang mengatur mengenai operasi militer. Dalam hukum humaniter internasional terdapat dua aturan yang mengatur ketentuan hukum dalam perang. Yang pertama adalah ketentuan tata cara berperang dan alat-alat yang diperbolehkan untuk berperang. Dan yang kedua, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang, baik kombat maupun warga sipil. Untuk ketentuan ini secara umum disebut sebagai hukum Jenewa yang bermuat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM berbasis hukum humaniter internasional. Berdasarkan fakta yang ada, hingga saat ini OPM belum memenuhi persyaratan tersebut. Kelompok OPM bersenjata di Papua Barat masih merupakan kelompok yang terpisah satu sama lain. Pada pasal 3 Konvensi Jenewa secara eksplisit menyatakan standar minimum hukum humaniter internasional yang berlaku untuk semua jenis konflik bersenjata. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang merupakan pasal umum tidak mengikat pemerintah untuk memelihara dan memelihara perhatian terhadap aspek-aspek kemanusiaan yang diatur. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu TNI melaksanakan fungsi, peran, dan tugas pokoknya melalui operasi militer, baik untuk kepentingan perang maupun non-perang. Kebijakan operasi militer TNI terhadap OPM diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia. Konvensi Jenewa 1949 sebagai salah satu instrumen hukum humaniter internasional telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1959. Pasal-pasal umum Konvensi Jenewa 1949 memberikan kewenangan hukum kepada Indonesia untuk melakukan operasi militer untuk menghancurkan OPM yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam menentukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai diatur dalam hukum humaniter internasional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kesalahan dalam informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.